Selamat pagi Miss Vivi dan Miss Febe. Pada hari ini saya, Clara dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan laporan rancangan usaha saya dengan produk resin phone case. Mulai dengan mempresentasikan executive summary, di mana saya akan mempresentasikan lebih detail mengenai produk saya dan juga visi misi yang saya miliki untuk usaha saya. Adalah profil perusahaan kami. Nah, perusahaan kami namanya Made by Clar dan menghasilkan produk kerajinan tangan. Salah satu produk kerajinan tangan yang kami hasilkan adalah resin phone case. Tertera di bagian slide kontak untuk menghubungi kami, dan juga bisnis ini baru dibuka pada tahun 2021. Visi dari usaha kami adalah untuk menciptakan produk yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan efisiensi dan praktikalitas serta memiliki nilai pribadi. Misi kami adalah untuk memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam berbelanja. Kami juga ingin menciptakan lingkungan kerja yang baik agar terciptanya hubungan antara pekerja yang baik dan meningkatkan nilai produktivitas dari karyawan. Nah, kami juga memiliki 3 aspek yang ingin kami tonjolkan di misi kami. Yang pertama adalah kreatif. Untuk menyediakan produk yang kreatif, kami menghasilkan produk resin phone case yang memiliki beragam pilihan desain dan jenis. Setiap proses pembuatannya akan menginkorporasikan kreativitas dari pembuat dan konsumen, karena setiap produk kami dibuat dengan sepenuh hati, sesuai dengan selera maupun keinginan dari konsumen. Yang kedua adalah berkualitas. Kami menggunakan material yang berkualitas dan segala proses pembuatannya dilakukan di lingkungan yang bersih dan teratur. Proses pembuatannya juga akan dilakukan sesuai dengan alat pelindung yang sesuai agar tidak membahayakan pembuat. Kami akan menggunakan produk berkualitas dan membuat produk dengan sepenuh hati agar hasilnya maksimal dan bisa sesuai dan memuaskan customer. Dan yang ketiga adalah bermanfaat. Kami menghadirkan produk yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, terutama di era sekarang, di mana semuanya mementingkan efisiensi dan kenyamanan. Maraknya penggunaan kartu, kami menghadirkan inovasi card holder di phone case kami, sehingga kita dapat menyimpan kartu di balik HP yang akan memudahkan karena kita cukup membawa HP tanpa dompet pun bisa. Tujuan dari usaha kami adalah yang pertama untuk membuat produk yang meningkatkan efisiensi dan praktikalitas. Yang kedua, membuat produk kerajinan yang unik dan memiliki nilai custom atau nilai yang lebih dekat atau personal dengan pemilik dari produk. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan minat dan ikut memperbesar market terhadap produk hasil karya tangan. Dengan kami menjual dan berperan dalam komunitas kerajinan tangan, diharapkan bahwa semakin banyak orang akan terpapar dan terbuka terhadap produk-produk kerajinan tangan, baik sebagai pembeli maupun sebagai pengrajin. Mengapa dirasa bahwa produk ini adalah produk yang diperlukan pada masa kini? Bisa dilihat dari foto-foto yang sudah saya lampirkan bahwa penduduk Indonesia semakin meningkat dalam jumlah pengguna ponselnya. Semakin beranjak ke sini, semakin maju juga zaman, penggunaan ponsel semakin normalisasi dan merupakan sebuah aspek yang tidak bisa hilang dalam kehidupan kita sehari-hari. Diketahui juga bahwa semenjak adanya pandemi corona atau COVID-19, minat rakyat terhadap pembelian produk lokal juga semakin meningkat, sehingga dirasa bahwa produk ini akan menjadi produk yang baik untuk bisa dijual pada masa kini, karena produk ini memenuhi 2 kebutuhan yang penting, yaitu sebagai pelindung dari ponsel, di mana ponsel penggunanya sedang meningkat, dan yang kedua adalah sebagai produk hasil karya tangan atau produk lokal. Ini adalah produk yang kami hasilkan, yaitu resin phone case dengan fungsi card holder. Resin phone case adalah casing HP yang dilapisi lapisan resin serta juga hiasan. Produk ini kami pilih sebagai produk dari usaha kami karena produk resin phone case memiliki banyak potensi. Produk ini masih bisa dikembangkan dengan berbagai hiasan yang berbeda dari warna, jenis bunga, dan juga hiasannya. Tak hanya sebagai pelindung ponsel, resin phone case kami juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai card holder, fungsi yang memudahkan dan efisien. Karena penggunanya yang sering menggunakan kartu bisa tidak usah membawa dompet lagi karena bisa langsung semuanya digabung di belakang HP. Siapa target pasar dari produk kami? Produk ini dirasa akan cocok bagi remaja, orang-orang yang sudah bekerja, bahkan hingga orang yang sudah lebih tua. Yang berarti produk ini tidak memiliki batasan usia. Titik mulai konsumen saya mulai dari kategori remaja, karena menurut saya pada usia remaja kita sudah memiliki berbagai kartu, seperti contohnya kartu member, kartu ATM, ataupun kartu pelajar. Hal ini akan memudahkan bagi remaja yang suka berpergian tanpa ribet, karena hanya akan membawa HP, namun juga bisa sudah menyimpan kartu yang diperlukan. Banyak juga orang yang dalam kalangan remaja yang tertarik dengan produk resin. Target konsumen dari produk ini bisa mencapai orang dewasa juga, karena produk ini sangat mungkin disukai dan digunakan oleh orang dari setiap kalangan yang menginginkan kemudahan, efisiensi, namun tetap memiliki nilai estetika dari produknya. Oleh karena itu, produk ini tidak memiliki batasan usia, jenis kelamin, maupun jumlah besar dari keluarga yang mempengaruhi. Bagaimana dengan peluang bisnisnya? Di sini saya sudah menuliskan 3 poin yang bisa meningkatkan alasan mengapa produk ini layak dijual. Yang pertama adalah meningkatnya minat pada
produk kerajinan, terutama pada produk custom. Dan yang kedua adalah karena hasil karya seni sekarang ini lebih atau semakin diapresiasi. Dan yang ketiga adalah produk yang sudah dibuat dapat dipromosikan dengan lebih mudah pada masa kini, dan juga penyebarannya akan semakin luas. Pada era sekarang, di mana semuanya serba mudah, efisien, mulai banyak orang yang mengurangi penggunaan uang kertas dan berganti ke kartu maupun uang digital. Kita sebagai manusia di zaman ini juga sangat memerlukan ponsel untuk berbagai keperluan sehari-hari. Produk ini berfungsi untuk kedua kepentingan tersebut. Resin phone case kami bisa melindungi ponsel, menyimpan kartu, dan juga memiliki nilai estetika dan juga nilai kustomisasi. Banyak orang tua ataupun anak muda yang memiliki hobi untuk mengoleksi berbagai aksesoris HP. Casing HP adalah salah satunya. Saya rasa produk ini merupakan sesuatu yang menarik bagi mereka. Tujuan kami dapat menghasilkan dan mencapai visi misi yang telah kami miliki, yaitu untuk menghasilkan produk berkualitas, kreatif, dan bermanfaat. Kami juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki bidang, spesifikasi bidang, dan juga minat terhadap bidang seni. Untuk rencana investasi akan dilakukan terhadap sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Investasi terhadap sumber daya alam dilakukan secara tidak langsung, yaitu terhadap hasil olahan dari produk sumber daya. Pada produk saya, salah satu sumber daya alam yang digunakan adalah kelopak bunga yang dikeringkan. Maka dari itu, kami akan melakukan investasi terhadap penyalur-penyalur dari bunga kering yang berkualitas. Dan yang kedua adalah investasi pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini juga sangatlah penting. Diperlukan orang-orang yang mampu dan kompeten dengan bahan resin untuk bisa menghasilkan produk berkualitas tinggi, sehingga bisa meningkatkan kualitas produk kami secara terus-menerus dan memuaskan pelanggan. Nah, untuk rencana penjualan, kami merencanakan untuk memproduksi 80 pieces casing setiap bulannya. Dan pembuatan akan dilakukan per 20 pieces setiap minggunya. Nah, dihitungkan bahwa harga setiap casing adalah sebesar 40.000. Maka dari itu, pendapatan kotor setiap minggunya adalah dengan 40.000 dikalikan dengan 20 pieces, yaitu 800.000. Dan pendapatan kotor per bulannya adalah 800.000 dikali dengan 4, yaitu 3.200.000 rupiah. Untuk target penjualan, diketahui bahwa produksi setiap bulannya akan menghasilkan 80 pieces casing dengan harga 40.000 per piecesnya. Untuk biaya produksi per bulan, biaya per minggu sebesar 658.000 rupiah akan dikalikan dengan 4 dan menghasilkan hasil 2.632.000 rupiah. Dan kemudian pendapatan per bulannya didapatkan bahwa 80 pieces dikalikan dengan 40.000 rupiah menghasilkan 3.200.000 rupiah. Dari itu, untuk menghitung berapa harga minimal dari produk, kita akan membagi 2.632.000 rupiah dengan 80, di mana berarti bahwa setiap produk harus dihargai dengan harga seminimal mungkin adalah 32.900.000 rupiah. Untuk mencapai titik impas, setiap penjualan setiap casing harus dihargai setidaknya 32.900.000 rupiah. Dikarenakan penjualan per piece yang dibanderol dengan harga 40.000, usaha sudah mengalami keuntungan sebesar 8.100 perak per piecesnya. Itu nilai BEP, kita memasukkan biaya penyusutan sebesar 114 perak untuk setiap piecesnya. Dan biaya bahan baku sebesar 20.258 perak untuk setiap pieces casing, biaya tenaga kerja langsung sebesar 6.000 rupiah, biaya pendukung sebesar 3.375.000 perak, dan juga untuk total harga setiap pokoknya digabungkan dan ditambahkan dari semua biaya tersebut dan mendapatkan hasil 29.747.000. Dan untuk menghitung berapa total harga pokok dari setiap produksi, yaitu 20 pieces, kita akan mengalihkan jumlah tadi dengan 20, didapatkan hasil 594.951.000 rupiah. Dan untuk menghitung BEP-nya, total biaya produksi akan dibagi dengan harga per piecesnya. Kita akan membagi 594.951 perak dengan 40.000 rupiah, yaitu harga satu buah casing, dan didapatkan nilai 14,8. Maka dari itu, bisnis akan balik modal dalam sekali produksi produk. Karena dengan memproduksi hanya 15 produk, bisnis sudah akan balik modal. Sedangkan setiap produksi, kami akan menghasilkan 20 produk, 20 pieces produk. Hitung payback period, di sini saya sudah membuat tabel dari alat-alat yang digunakan sebagai investasi, di mana kami menggunakan investasi dengan 3 alat, yaitu timbangan digital, UV light, dan juga untuk pemantik api. Investasi awal dari alat adalah sebesar 114.000 rupiah jika kita mentotalkan total harga dari ketiga item tersebut.
Untuk target penjualan per bulannya, kita menghitung harga per pieces dari casing, yaitu 40.000 dikalikan dengan 80 pieces sebagai target produksi per bulan. Kemudian kita kalikan dengan 25 sebagai 25 hari, yaitu hari operasional atau hari di mana karyawan kerja, dan mendapatkan hasil sebesar 80 juta rupiah. Kemudian kita akan membagi 114.000 rupiah dengan 80 juta rupiah, didapatkan hasil 0,00142. Yang berarti bahwa bisnis akan balik modal dalam sekali produksi produk saja. Sekarang saya akan membahas lebih detail mengenai produk saya dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, yaitu yang pertama, mengapa adanya produk ini diperlukan di dalam masyarakat? Yang kedua, apa latar belakang pemilihan usaha dan produk? Dan yang ketiga, bagaimana usaha ini mampu mendorong produktivitas, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan yang berorientasi pada produk yang kreatif dan juga inovatif. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu kenapa produk ini harus ada. Produk ini harus ada karena ini adalah inovasi baru, percampuran dari dua fungsi yang diperlukan pada masa kini. Yang pertama adalah casing HP sebagai pelindung HP dari berbagai kotoran dan juga baretan. Casing HP diperlukan sebagai media untuk memproteksi HP yang digunakan sehari-hari. Yang kedua adalah fungsi slot penyimpanan kartu. Fungsi card holder ini mulai trending beberapa tahun belakangan karena dimulainya era cashless dan mulai dinormalisasikannya penggunaan kartu sebagai media pembayaran. Ide saya untuk membuat produk ini muncul dari beberapa tempat. Saya sendiri menyukai casing HP yang lucu dan unik. Saya melihat banyak jenis casing yang ada di pasaran dan saya rasa case resin ini merupakan sesuatu yang menarik. Produk ini memiliki nilai estetika yang membuat rasa khusus atau spesial karena setiap produknya dibuat secara satu-satu atau individual. Meski begitu, dirasa bahwa casing ini hanya menawarkan nilai estetika yang dirasa tidak cukup. Pada masa kini, saya merasa bahwa semua orang hidup lebih simpel dan efisien. Penggunaan uang kertas berkurang dan mulai berganti ke e-wallet maupun kartu. Dari hal itu, muncul ide untuk menambahkan fungsi card holder di balik phone case. Dengan begitu, pemilik produk akan bisa lebih efisien karena hanya membawa casing HP dan HP juga sudah bisa membawa fungsi card holder. Jika produk ini benar-benar terlaksanakan, produk ini dapat membuat lapangan usaha bagi masyarakat, terutama bagi yang menyukai atau tertarik pada bidang prakarya seni, terutama pada bidang resin. Produk satu buah casing cukup memakan waktu, dan tiap buah produk dibuat secara manual oleh manusia. Menurut saya, hal ini akan menambah lapangan pekerjaan bagi manusia lain atau sumber daya manusia yang ada dan bisa memberi peluang bagi tenaga kerja untuk bekerja di bidang yang sesuai dengan minat mereka, yaitu bidang seni. Dan sekarang saya akan menjabarkan alasan untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu mengapa produk ini. Yang pertama, produk ini memiliki nilai spesial bagi pemiliknya. Karena casing dibuat dengan hiasan sesuai dengan keinginan dari pembeli. Setiap hiasan disesuaikan dengan preferensi pembeli yang membuat produk spesial, karena hanya ada satu di dunia ini. Dan yang kedua, produk ini memiliki value lebih dibandingkan produk secara massal. Beberapa produk-produk yang kita suka lihat di pasaran, terutama pada produk casing, diproduksi massal di sebuah pabrik. Produk handmade dibuat dengan sepenuh hati untuk memenuhi preferensi pembeli menggunakan usaha dan kreativitas dari pengrajin, sehingga membuat produk ini lebih dibuat dengan perhatian yang khusus karena dibuat secara individual oleh sang pengrajin, menambah value dan nilai spesial pada produk tersebut. Poin ketiga adalah nilai estetika dan efisiensi. Produk casing resin yang dihasilkan memiliki berbanyak dekorasi. Dekorasi inilah yang meningkatkan nilai estetika pada produk. Tidak hanya itu, ada juga fungsi card holder yang dapat digunakan untuk menyimpan kartu, sehingga menambah nilai efisiensi pada produk ini. Bagaimana usaha ini dapat mendorong produktivitas? Dalam membuat produk, pengrajin akan terlatih untuk mengatur waktu, multitasking, dan berlaku produktif. Pekerja dilatih untuk bekerja sesuai timeline agar semua pesanan selesai dan sesuai dengan target waktu. Hal ini membuat pengrajin atau pekerja akan lebih time-oriented dan mendorong produktivitas agar tidak menunda pekerjaan agar menyelesaikan pesanan sesuai target waktu. Yang kedua, bagaimana usaha ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan? Adanya usaha ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi pekerja kreatif yang berminat dan berkemampuan untuk bekerja dengan material resin. Adanya usaha ini juga dapat membuka peluang bagi pekerja kreatif yang kurang mendapatkan dukungan atau kesempatan untuk bekerja di bidang ini. Karena seperti yang sudah kita ketahui, banyak orang yang masih memiliki pandangan negatif terhadap pekerja-pekerja seni atau pekerja-pekerja yang berkecimpung di bidang pengrajin karya. Bagaimana usaha ini dapat membuat kewirausahaan yang berorientasi pada produk yang kreatif dan inovatif? Pekerja-pekerja yang bekerja dalam membuat produk ini akan membuat hasil karya yang didorong untuk berpikir kreatif. Mereka akan memikirkan ide dan metode untuk bisa memenuhi keinginan pelanggan terkait dengan pesanan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang memiliki ide yang berbeda-beda dan semuanya adalah unik. Maka diperlukan kerjasama dan komunikasi untuk bisa
memikirkan solusi untuk bisa mencapai request tersebut. Oleh karena itu, setiap pekerja dan juga konsumen akan harus berkomunikasi dan bisa memikirkan sebuah solusi agar sebuah keinginan tersebut bisa dicapai, baik dengan sebuah cara ataupun sebuah metode. Dan inilah yang akan menambah dan juga melatih critical thinking skill dari para pekerja. Kita akan masuk ke analisis dari produk saya. Dengan inovasi dari produk ini, produk resin phone case sudah ada di berbagai model sosial, namun saya belum melihat resin phone case yang memiliki fungsi penyimpanan kartu juga. Adanya slot penyimpanan kartu ini bisa menjadi keunikan dari produk saya. Dalam pembuatannya, aspek kreativitas dapat dilihat dari penghiasan resin phone case dan ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk menghias resin phone case. Produk ini bermanfaat sebagai pelindung HP yang bisa juga digunakan sebagai penyimpanan kartu serta item aksesori. Casing HP sebagai pelindung HP dari berbagai kotoran dan baretan diperlukan sebagai media untuk memproteksi HP yang digunakan sehari-hari dan juga HP yang harganya tidak murah. Dan yang kedua, slot penyimpanan kartu yang memiliki fungsi untuk menyimpan kartu karena mulai maraknya tren cashless pada masa ini dan dinormalisasikannya penggunaan kartu sebagai media pembayaran. Saya sampaikan, produk resin phone case ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Namun, apa yang membuat produk dari kami unik adalah karena produk kami juga memiliki fungsi sebagai card holder, di mana bagian belakang dari phone case dapat digunakan untuk menyelipkan atau menaruh kartu agar memudahkan penggunanya. Pada zaman sekarang, di mana efisiensi merupakan sebuah poin yang sangat diutamakan, adanya poin card holder ini akan sangat membantu bagi orang-orang yang mungkin menyukai efisiensi tanpa membawa dompet, karena segala hal atau kartu yang diperlukan hanya perlu ditaruh di belakang ponsel dan tanpa perlu membawa dompet. Adalah pengenalan lebih dekat mengenai produk saya dengan jenis produk kerajinan. Nama produknya adalah resin phone case dan card holder. Keunikan dari produk ini adalah hiasannya disesuaikan dengan keinginan pembeli, baik dari jenis bunga dan juga warna hiasan seperti glitter dan juga manik-manik. Yang kedua, phone case ini memiliki fungsi card holder yang tidak dimiliki oleh phone case resin lainnya. Dan yang ketiga, produk ini menambah nilai personal pada produk karena bisa dikustomisasikan sesuai dengan keinginan dan juga request dari pembeli. Sekarang saya akan masuk ke bagian analisis pasar. Analisis konsumen potensial, produk ini tidak memiliki limitasi ataupun batasan terhadap usia, jenis kelamin maupun besarnya keluarga dalam penggunanya. Hal ini berarti bahwa produk kami terbuka untuk setiap pengguna yang bisa menggunakannya. Karena produk kami bisa digunakan oleh siapapun, tidak terbatas oleh gender ataupun usia. Produk kami cocok untuk digunakan bagi orang-orang yang sudah memiliki ponsel dan juga memiliki banyak kartu, dan juga bagi orang yang menginginkan efisiensi. Untuk segmentasi pasarnya, produk ini memiliki pasar yang cukup besar. Ponsel adalah sesuatu yang digunakan setiap hari oleh mayoritas penduduk pada masa kini. Resin phone case kami bisa melindungi ponsel, menyimpan kartu, dan juga memiliki estetika serta kostumisasi. Banyak orang, terutama anak muda yang memiliki hobi mengoleksi berbagai aksesoris HP, dan casing adalah salah satunya. Sehingga hal ini membuat produk kami memiliki pasar yang cukup luas dan tidak terbataskan. Analisa dan membandingkan produk kami dengan produk pesaing, saya sudah mengambil 3 produk dari sebuah marketplace untuk membandingkan produknya dengan produk kami. Yang pertama adalah dari Shopee Lovelore.craft dengan produk serupa yaitu casing resin dengan dried flowers dengan harga range 47.500 hingga 63.500. Yang kedua adalah dari Shopee Raparella dengan harga 54.000 per pieces untuk setiap casingnya. Dan yang ketiga adalah produk handmade by Mer dengan harga 50.000 untuk setiap pieces casingnya. Bisa dilihat bahwa untuk setiap produk ini sebenarnya cukup serupa karena memiliki ide dan konsep yang sama. Namun, bila dibandingkan dengan produk dari usaha saya, harga dari produk kami jauh lebih rendah daripada produk pesaing. Dan tak hanya itu, produk kami juga hanya salah satunya yang memiliki fungsi card holder, sehingga menambah kelebihan dari produk kami yang tidak dimiliki oleh produk-produk pesaing. Untuk media promosi, kami mempromosikan produk kami melalui iklan dan juga jingle. Ini adalah tampilan dari iklan kami. Dan untuk jingle, kami memiliki jingle yang disertai oleh lagu. Seperti berikut ini. Ini adalah tabel analisis SWOT yang dibuat untuk produk kami. Strength atau kelebihan dari produk kami adalah produk kami memiliki kekuatan dalam sisi fungsi. Produk ini berfungsi sebagai pelindung ponsel, aksesoris, dan juga berfungsi sebagai card holder. Yang kedua, produk kami memiliki nilai spesial dan lebih personal karena dibuat secara spesial dan khusus sesuai dengan keinginan customer.
Yang ketiga, produk kami tahan lama, bisa dipakai bertahun-tahun. Dan yang keempat, produk kami memiliki nilai estetika. Untuk weakness atau kelemahan dari produk kami akan memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan casing biasa, karena casing biasa dibuat dengan produksi massal dan juga dibuat secara massal oleh pabrik-pabrik, dengan biasanya hanya ditempel oleh stiker maupun di print biasa, sehingga tidak memiliki nilai spesial pada produk tersebut. Dan produk ini memakan waktu yang lebih lama saat pembuatan, karena setiap produk dibuat secara satu persatu secara manual. Untuk potensi dari produk kami, produk resin phone case sudah ada di Indonesia, namun belum ada sebanyak produsen casing stiker maupun casing print, sehingga dapat menambah potensi dan memungkinkan bisnis ini untuk berjalan. Yang kedua, produk resin phone case di website belanja daring yang saya lihat belum menawarkan fungsi lain selain dari fungsi estetika. Produk kami menawarkan fungsi penyimpanan kartu yang mendukung efisiensi dari produk kami. Yang ketiga, belakangan ini minat terhadap barang yang dibuat oleh small business atau pedagang kecil non-pabrik meningkat, sehingga bisa memberi peluang lebih banyak agar lebih banyak orang tertarik pada produk kami. Dan yang keempat adalah ponsel itu digunakan setiap hari-hari. Maka dari itu, pelindung ponsel tentunya merupakan sesuatu yang diperlukan untuk melindungi ponsel dari berbagai gangguan seperti baratan maupun retak saat terjatuh. Dan untuk ancaman adalah mungkin produk tidak akan selaku casing buatan pabrik, sebab akan bisa kalah saing jika dibandingkan dengan harga dari produk-produk casing yang dibuat oleh perusahaan massal. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk ini. Yang pertama adalah resin epoksi bening. Untuk pembuatannya diperlukan 3 sendok makan dari resin bening, yaitu 30 ml, dan juga 2 tetes katalis untuk mengentalkan dari cairan resin tersebut. Diperlukan juga hiasan seperti bunga kering dan juga glitter. Untuk penggunaannya dapat digunakan sesuai selera maupun sesuai keinginan dari customer. Yang ketiga adalah bahan casing hard case bening sebagai dasar dari produk kami. Yang keempat adalah untuk gelas dan juga stick pengaduk es krim. Dan stick pengaduk ini akan digunakan karena sifatnya tidak mudah pecah ataupun hancur jika kita gunakan untuk mengaduk resin. Dan yang kelima adalah card holder plastik untuk menambah fungsi card holder dari produk kami. Dan juga di sini saya menggunakan sendok sebagai bahan ukur jika timbangan sedang tidak memungkinkan untuk digunakan, karena untuk beberapa hiasan seperti glitter sangat enteng sehingga tidak dapat dideteksi oleh timbangan digital. Ini adalah bentuk pengemasan dasar dari produk kami, di mana setiap produk akan dimasukkan ke clear ziplock window bag dan juga di-seal dengan sebuah stiker yang memiliki logo kami. Nah, untuk pengemasan standar seperti ini. Namun jika ingin dikirimkan ke alamat pembeli, kami akan melapisi produk dengan bubble wrap untuk mencegah terjadinya kerusakan pada produk, dan juga akan dilapisi dengan box luar sebagai penambah keamanan dari produk kami. Casing made by Klar, banyak fungsinya. Imut, aman, keren, ayo yuk coba. Semua produk handmade, buatan lokal. Kualitas terjamin, harga terjangkau. Casing made by Klar, banyak fungsinya. Imut, aman, keren, ayo yuk coba. Casing custom di Made by Klar. Ini adalah rencana investasi dari alat usaha kami. Di sini ada 3 alat, yaitu timbangan digital, UV light, dan juga plug, dan juga pemantik api.
Semuanya bertotal dengan jumlah Rp95.000 sebagai total dari semua barang ini. Dan semua barang ini memiliki jangka waktu atau umur ekonomis yang cukup lama, yaitu 48 bulan dan juga 6 bulan. Maka karena itu kita hitung dan mendapatkan besar penyusutan per bulannya sebesar 3.437 perak dan juga 114 perak untuk setiap pieces dari casingnya. Ini adalah bahan baku untuk pembuatan casing. Yang pertama adalah phone case dengan harga satuan pembelian Rp10.000. Dan dibelinya untuk setiap pieces adalah satu. Tidak ada merek yang harus digunakan, tapi tergantung dengan tipe HP yang di request. Untuk yang kedua adalah resin, bahan dasarnya, dan dengan digunakan sebesar 15 ml per pieces. Dibeli dalam satuan 1 kilo sehingga setiap 15 milinya akan dengan harga 750 perak. Yang ketiga adalah bunga imitasi dengan kuantitas diperkirakan akan menggunakan 5 bunga palsu atau bunga imitasi untuk setiap resin piecesnya. Dan setiap box atau pembelian bunga imitasi datang dalam 40 bunga sehingga setiap bunganya akan datang dengan harga setiap 5 bunga akan memiliki harga 6.855 perak. Berikutnya adalah hiasan lainnya seperti glitter dan manik-manik. Kuantitasnya sebenarnya cukup susah untuk dihitung, namun diperkirakan akan menggunakan 3 gram dalam satuan pembelian 100 gram. Maka dari itu, cost price dari hiasan untuk satu pieces casing adalah 390 perak. Berikutnya, card holder plastik yang memerlukan satu pieces untuk setiap casing. Dan ukuran satu pembelian adalah per 25 pieces. Maka dari itu, satu pieces dari card holdernya adalah senilai 1.800 perak. Untuk packagingnya, kita menggunakan standing pouch window dan juga stiker label yang masing-masing seharga 193 perak dan juga 250 perak per piecesnya. Oleh karena itu, jika dijumlahkan, total biaya bahan baku dan packaging akan menghasilkan 20.258 perak. Upah produksi per produksi yaitu per minggu adalah sebesar 30.000 dan jumlah ini dibayarkan 4 kali sebulan dikarenakan setiap bulan akan mengalami 4 kali produksi. Maka dari itu total upah dari biaya tenaga kerja per bulannya adalah Rp120.000. Nah, Rp120.000 ini adalah biaya produksi 4 kali, di mana dapat menghasilkan 80 pieces casing. Maka dari itu kita bagi jumlahnya dan didapatkan bahwa setiap casing akan memerlukan biaya tenaga kerja sebesar Rp6.000. Kemudian kita akan mencari biaya pendukung dari per satu produksi. Untuk biaya gas, kita tidak memerlukan gas, maka dari itu kita tidak ada biaya gas. Untuk biaya listrik, biayanya adalah 10.000 untuk sekali produksi. Dan sekali produksi ini dapat menghasilkan 20 pieces casing. Maka dari itu, per bulannya biaya listriknya adalah sebesar 40.000. Dan jika kita bagi 40.000 ini kebagi dalam 80, maka nilainya adalah 500 perak. Untuk biaya kebersihan adalah 45.000 per produksi, maka dari itu diperlukan biaya pembayaran 180.000 per bulannya, sehingga satu pieces casingnya memerlukan biaya pembersihan sebesar 2.250 perak. Untuk biaya promosi kita akan menggunakan per bulan 50.000, sehingga per casingnya akan mendapat biaya promosi sebesar 625 perak, dan total biaya pendukungnya adalah 270.000 untuk setiap bulan dan senilai 3.375 perak untuk per piecesnya. Jika kita gabungkan atau totalkan biaya penyusutan, biaya bahan baku, dan juga biaya tenaga kerja, dan serta juga biaya pendukung, maka total harganya adalah 33.070 perak. Nah, kita akan memiliki margin keuntungan 30%, yaitu 9.921 perak. Jadi jika kita tambahkan margin keuntungan dengan nilai 6.921 perak. Maka dari itu kita akan mendapatkan harga jual yang sudah dibulatkan sebesar Rp40.000. Untuk perhitungan BEP-nya sama seperti yang sudah sebelumnya disampaikan, di mana total biaya produksi atau harga pokok dibagi oleh harga per pieces, di mana 594.951 perak dibagi dengan 40.000 akan menghasilkan 14,8 pieces, di mana bisnis akan balik modal dalam sekali produksi, karena dalam sekali produksi bisnis menghasilkan 20 pieces casing. BEP-nya juga sama, di mana bisnis akan balik modal dalam sekali produksi, yaitu 20 pieces.
Analisa hasil kepuasan dari konsumen. Di sini saya sudah membuat skala Likert dari setiap kategori pertanyaan kuesioner. Untuk kategori pertama adalah kualitas produk. Di sini saya sudah memasukkan hasil dari jawaban kuesioner dan didapatkan bahwa hasilnya adalah 84%. Bisa dilihat saat kita masukkan ke tabel barisannya itu bahwa 84% berada di kategori sangat baik. Dari diagram tersebut didapatkan bahwa 80% dikategorikan sangat kuat, menunjukkan bahwa pembeli menganggap produk yang dibeli berkualitas. Berikutnya adalah untuk kategori kedua, yaitu harga produk. Di sini saya sudah masukkan juga hasilnya dan didapatkan hasil 84%. Dimasukkan juga datanya ke diagram garis grafik. Dari diagram tersebut didapatkan bahwa 84% dikategorikan sangat kuat, menunjukkan bahwa pembeli menganggap harga produk sesuai dengan produk dan juga kualitas yang ditawarkan oleh penjual. Ketiga adalah untuk kategori respon penjual. Didapatkan juga hasil yang sama, yaitu 84%. Dimasukkan juga datanya ke diagram dan didapatkan bahwa 84% menunjukkan hasil sangat kuat, menunjukkan bahwa pembeli menganggap respon penjual membantu dan memudahkan pengalaman saat berbelanja. Yang keempat adalah untuk pengiriman produk. Didapatkan hasil sebesar 80%. Dari diagram tersebut didapatkan 80% yang dikategorikan sebagai kuat, menunjukkan bahwa pembeli menganggap bahwa pengiriman produk baik, yaitu cepat dan aman. Berikutnya adalah skala Likert untuk kategori promosi produk. Didapatkan hasil sebesar 90% yang menunjukkan bahwa 90% ini bernilai sangat kuat. Hal ini berarti bahwa pembeli menganggap bahwa promosi dari produk sudah sangat baik. Terakhir adalah skala Likert untuk iklan produk, mendapatkan hasil 82%. Di diagram ini didapatkan bahwa 80% termasuk dalam kategori kuat, yang berarti bahwa pembeli menganggap bahwa iklan dari produk sudah baik, menunjukkan informasi mengenai pembelian dan memudahkan pembeli atau calon pembeli untuk membeli produk tersebut. Untuk menjawab pertanyaan refleksi yang pertama, yaitu bagaimana Anda menggambarkan keunggulan dan kekhasan dari yang dimiliki produk Anda dibandingkan produk sejenis milik pesaing. Menurut saya, keunggulan utama dari produk kami adalah casing di mana yang memiliki fungsi banyak, tidak hanya mementingkan fungsi dari estetika. Di mana casing kami memiliki fungsi card holder yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kartu yang memudahkan, terutama pada di era sekarang, yaitu era di mana orang-orang sudah memulai gerakan cashless atau pembayaran menggunakan kartu. Dengan adanya fungsi kartu slot kartu ini bisa memudahkan orang-orang yang ingin menunjung tinggi efisienitas dan juga memudahkan orang yang tidak ingin ribet saat ingin pergi kemana-mana, karena dengan membawa casing ini sudah cukup karena bisa menyimpan HP dan juga menyimpan kartu dan memberikan proteksi kepada keduanya. Jika dibandingkan dengan produk-produk yang dimiliki oleh pesaing tidak ada yang memiliki fungsi yang sama dengan produk saya, yaitu fungsi card holder. Sejauh ini, semua produk-produk yang bertebaran di marketplace hanya mementingkan estetika, yaitu casing biasa dengan berbagai hiasan, seperti contohnya adalah bunga kering. Namun belum ada yang memiliki fungsi sama, yaitu sebagai card holder. Dikarenakan fungsinya ini yang cukup unik dan memiliki keunikan, inilah yang menjadi kekhasan dari produk saya. Yang kedua, bagaimana potensi kreativitas dan inovasi yang Tuhan beri pada Anda sudah Anda maksimalkan dalam produk Anda. Menurut saya, dalam perancangan produk ini, saya berusaha melihat masalah apa yang ada di lingkungan sekitar kita, di mana saya melihat bahwa ponsel sebagai sebuah alat yang kita gunakan sehari-hari merupakan proteksi, dikarenakan harganya juga yang tidak murah. Dan saya juga melihat bahwa pada masa kini sangat diperlukan sesuatu yang bisa meningkatkan efisienitas dan juga praktikalitas, karena pada zaman ini semua orang bergerak semakin cepat, sehingga kita perlu barang-barang yang bisa mendukung aktivitas kita dalam sehari-hari. Dan sehingga jika saya pikirkan kedua masalah tersebut, saya sampai ke produk ini, di mana saya membuat sebuah produk casing HP yang memiliki nilai estetika namun juga memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai card holder. Pada mulanya juga saya sendiri sudah tertarik terhadap material resin, sehingga saya sudah beberapa kali mencoba eksperimen dengan material resin ini. Dan jika saya melihat saat saya membuat produk-produk tersebut, saya jadi kepikiran untuk membuat produk ini, karena saya merasa saya sudah cukup familiar dengan bahannya, sehingga harusnya membuat produk ini dalam produk PKWU ini, saat mengerjakan proyek ini harusnya tidak sesusah itu, karena saya sudah cukup familiar dengan bahannya, sehingga saya tidak perlu belajar dari awal untuk mengenal material ini. Dan saya merasa bahwa saya menggunakan
potensi kreativitas yang diberikan Tuhan dengan cukup baik, karena saya menggunakan kemampuan yang sudah saya miliki dari hobi saya, dan juga saya menambahkan nilai lebih pada produk tersebut setelah saya melihat masalah apa yang ada di lingkungan sekitar saya. Anda menggambarkan kelemahan yang paling dominan dari produk Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya, kelemahan paling dominan dari produk ini adalah bagaimana mungkin pembuatannya memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan material resin ini memerlukan waktu setidaknya 24 jam untuk mengering. Dan beberapa orang juga bahkan menambahkan double coat sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk kering. Menurut saya inilah kekurangan yang sangat membedakan produk casing resin ini dengan produk casing pada umumnya yang di print ataupun ditempeli stiker. Untuk produk casing resin sendiri sini, terutama produk handmade apapun ya, akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan produk produksi massal, karena seperti yang sudah kita ketahui, produk ini dibuat secara mandiri oleh seorang pekerja dan dibuat satu-satu untuk memenuhi request dari pembeli, sehingga tentunya akan memakan waktu yang lebih lama. Produk ini juga memerlukan ketelitian yang besar, karena jika salah sedikit saja dalam pencampuran resin bisa membuat cairan resin menjadi terlalu kental sehingga mengerasnya tidak baik. Ada juga beberapa kasus di mana cairan resin ini bisa memanas dan juga merusak wadah bahkan. Oleh karena itu diperlukan ketelitian yang cukup besar dalam bekerja dengan cairan resin ini. Yang berikutnya, langkah selanjutnya yang bisa Anda rancangkan dan terapkan untuk meminimalkan kelemahan produk Anda berdasarkan hasil analitis kepuasan konsumen dan masukan saran kritik yang ada. Menurut saya, kelemahan yang barusan saya sebutkan itu bisa dihadapi atau diatasi jika selama pembuatan, sang pembuat ini hati-hati dalam pembuatannya. Jika kita hati-hati, seharusnya cairan resin dengan rasio sempurna akan bisa terbentuk sehingga membuat resin berkualitas yang tahan lama. Untuk meresponi kesialan ataupun kritik yang diberikan, tentu saja saya akan menerimanya dengan terbuka, karena itu adalah saran yang diberikan untuk mengembangkan bisnis ke tahap yang lebih jauh lagi. Dan saya merasa bahwa feedback ataupun saran dari pembeli ataupun orang-orang di sekitar kita ini adalah sesuatu yang sangat bagus, karena bisa membuat bisnis kita maju dan kita bisa jadi melihat lagi apa yang salah ataupun apa yang bisa dikembangkan dan diperbaiki agar bisnis kita menjadi lebih baik lagi. Bagaimana dalam proses penyelesaian proyek yang paling menantang dan bagaimana upaya Anda untuk mengatasinya? Menurut saya, yang paling menyusahkan ataupun menurut saya paling memberatkan dalam proyek ini adalah bagaimana diperlukan waktu setahun untuk menyelesaikan proyek ini, di mana kita harus tetap on track ataupun sesuai dengan timeline agar kita tidak ketinggalan. Itulah komponen paling susah dari proyek ini menurut saya. Itu susah karena terkadang ada beberapa kesibukan dan yang mungkin membuat kita tidak fokus pada tugas ini, padahal seharusnya kita bisa membagi waktu. Namun terus saja hal seperti itu sangat mungkin terjadi, dan menurut saya hal itu terjadi pada saya sehingga menghambat penyelesaian tugas ini. Meskipun tidak terselesaikan dengan maksimal, namun saya berusaha untuk menyelesaikan setiap assignment yang diberikan dan juga disubmit di waktu yang tepat sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai murid, karena meskipun terkadang tertinggal, namun itu tanggung jawab saya sebagai murid untuk mengejar ketinggalan tersebut yang disebabkan akibat kelalaian saya sendiri. Dan saya merasa bahwa harusnya kelemahan ini ataupun kesulitan ini dapat dihadapi lebih baik lagi. Karena dari pembelajaran ini saya juga bisa belajar untuk lebih baik dalam mengatur waktu agar saya sendiri tidak burn out dengan proyeknya, dan saya tetap bisa menyesuaikan dan menyelesaikan tugas sesuai timeline yang sudah diberikan. Seberapa dalam Anda memaknai proses pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Meskipun tidak diaplikasikan secara langsung, namun saya merasa saya belajar banyak dari proyek ini, karena saya bisa sekarang pada tahap ini saya bisa melihat bagaimana diri saya pada masa lalu ataupun pada masa yang sebelumnya saat saya mengerjakan tugas ini. Saya melihat banyak kekurangan pada diri saya, dan saya melihat bahwa beberapa hal yang terjadi pada saat pengerjaan proyek ini bisa tidak terjadi atau bisa dicegah jika saya melakukan beberapa hal secara berbeda. Dan hal inilah yang akan saya gunakan untuk pembelajaran agar kedepannya hal ini tidak terjadi lagi. Karena sebagai seorang manusia tentu saja kita harus berkembang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Meskipun kita melakukan kesalahan, namun saya merasa bahwa kesalahan yang sudah kita lakukan ini bisa dijadikan pembelajaran pada kedepannya, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun tidak dapat diaplikasikan secara literal, namun saya merasa bahwa pembelajaran ini atau selama pengerjaan proyek ini memberikan pengalaman baru bagi saya dan membuat saya lebih mengenali diri saya sendiri. Karena saya merasa setelah saya mengerjakan tugas ini, saya bisa melihat atau merefleksikan diri saya selama pengerjaan dan selama prosesnya, dan saya melihat bahwa masih banyak sekali tempat-tempat ataupun hal-hal yang bisa dikembangkan lagi agar saya bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, begitu. Sekian presentasi laporan saya, semoga dapat dipahami. Tuhan memberkati.